Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berjumpa lagi dengan Nosata. Kali ini kita akan berbincang dengan Ibu Kepala SKHM 01 Kabupaten Tangerang, yaitu Ibu Dr. Andang Ngatini MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bun? Alhamdulillah baik. Baik Bun, Alhamdulillah Bun, hari ini pada bulan suci Ramadan ini, di mana umat Islam sekalian diwajibkan untuk berpuasa. Nah, bagaimana nih Bun dengan anak-anak berkebutuhan khusus? Apakah bisa anak berkebutuhan khusus dilatih untuk berpuasa? Ya, Alhamdulillah, terima kasih Ibu Ade. Saya akan mencoba menjelaskan sedikit berpuasa untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya. Bahwa perintah puasa ini sebenarnya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, bagaimana dengan anak kita? Apakah dia punya kewajiban berpuasa gitu? Dia tidak punya kewajiban untuk berpuasa, tapi tidak salah apabila kita melakukan, orang tua melatih, sekolah memberi fasilitas untuk anak-anak ini berpuasa. Kenapa demikian? Karena pahala nanti akan mengalir untuk kedua orang tuanya. Baik Bun, lalu bagaimana mempersiapkan dan melatih anak ABK untuk berpuasa? Oke, Alhamdulillah kita di sekolah sebenarnya sudah sosialisasi kepada orang tua, lalu memberikan pendidikan kepada anak-anak tentang berpuasa dengan cara tidak membawa bekal pada saat bulan puasa, tidak apakah itu bekal makanan, apakah bekal minuman. Akan tetapi juga ada beberapa hal atau beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, bahwa untuk anak-anak ABK ini dia harus dikenalkan jauh hari sebelum datangnya bulan Ramadan. Kenapa perlu diajarkan jauh-jauh hari gitu? Karena anak ini nggak bisa hari ini dikasih tahu, hari ini paham gitu. Jadi harus dilatih, dikasih tahu jauh hari dengan berbagai media. Bisa juga diberi pengertian, pemahaman dengan berbagai media, dengan beberapa sekarang yang sudah banyak di YouTube dan sebagainya, bahwa memang berpuasa itu hal yang penting yang harus dilatihkan kepada anak kita. Kemudian yang lain juga lakukan dengan secara bertahap. Ya, bagaimana bertahap itu? Misalnya diawali dengan tidak bawa bekal ke sekolah, ya apabila dia sekolah. Kemudian juga bisa dilakukan dengan puasa setengah hari, ya bertahap. Tapi kalau bisa langsung sehari penuh nggak jadi masalah gitu. Namanya juga ini kan baru pembelajaran. Lalu nanti baru kita tambahkan setelah dia setengah hari berjalan dengan baik, baru mungkin sehari penuh dia bisa melakukan. Dan jangan lupa bahwa anak ini butuh hadiah atau imbalan untuk mereka. Jadi apabila dia bisa melaksanakan berpuasa dengan baik sesuai dengan tuntunan, jangan lupa jangan pelit kita untuk memberikan hadiah kepada mereka. Hadiah, gitu ya? Iya, semacam reward, bisa makanan dengan mainan, dengan pelukan dan sebagainya, itu sangat penting buat anak-anak kita. Selanjutnya Bun, saat berpuasa tentunya kita mengalami kesulitan-kesulitan untuk memberikan pembelajaran anak berpuasa, seperti anak-anak yang ingin jajan, merasa haus dan memaksa ingin memakan sesuatu. Marah juga kemudian mengamuk. Nah, bagaimana kita melatih emosi kita untuk mereka saat melakukan berpuasa? Ya, bagus banget tuh pertanyaannya. Mikir juga nih jawabannya ya. Udah, bahwa kita latihkan dulu dari hal yang kecil ya, dari hal yang kecil bagaimana kita sebagai orang tua atau sebagai guru harus memahami juga bagaimana fungsi diet. Karena sebenarnya dengan puasa itu anak bisa mengatur makannya, kemudian dia bisa diet, kemudian dia bisa melakukan aktivitas dengan baik. Tentunya kita sebagai guru atau orang tua harus memahami kondisi anak secara detail. Nah, yang jadi masalah biasanya ini kita guru atau orang tua ini nggak detail nih, anak ini sebetulnya kesukaannya apa sih, yang nggak dia suka apa sih gitu. Jadi perlunya orang tua atau guru menulis beberapa hal yang dia sukai dan apa yang tidak dia sukai. Sehingga diusahakan pada saat bulan puasa itu yang tidak disukai itu harus ditekan. Jangan kita malah iya gitu ya, malah buat emosi gitu ya. Jadi kita harus banyak media yang harus diberikan kepada anak pada saat puasa. Misalnya, oh anak ini ternyata dia suka banget dengan mobil-mobilan. Oke, kita kasih saatnya main, kita kasih mobil-mobilan.
Lalu oh anak ini ternyata kalau buka dia suka kolak misalnya. Nah, kolak itu harus ada disediakan pada saat berbuka puasa. Lalu kita sampaikan kepada anak, orang tua harus menjelaskan gitu, menjelaskan bahwa puasa itu tidak makan dari pagi sampai sore. Nanti kalau kalian bisa melakukan sampai selesai maka dapat hadiah ini, oh kolak hadiahnya, atau mungkin mobil gitu ya. Nah ini perlunya sosialisasi dan pemberian pengetahuan baik kepada guru maupun orang tua, karena kadang-kadang kita sebagai orang tua atau guru lupa bahwa ini tuh anak ABK gitu loh, yang harus benar-benar kita memang harus kita latihkan dari kecil jauh hari dari hal yang sedikit itu. Nah, ada lagi yang perlu kita contohkan pada anak-anak kita bahwa dia bisa melakukan berpuasa ataupun sholat itu dengan meniru. Ya, kalau anak-anak berkebutuhan khusus itu menirunya tinggi sekali gitu. Semangat menirunya itu luar biasa. Kalau kita biasanya misalnya di rumah kita menggunakan minum menggunakan tangan kiri, dia akan mengikuti tangan kiri gitu. Kalau biasa mungkin ada makan sahur, lalu ada berbuka, maka anak-anak juga akan mengikuti. Jadi dia menirunya itu tinggi sekali, sehingga kita perlu memberikan contoh yang pas di dalam bulan Ramadan ini dan menjelaskan dengan baik bagaimana cara berpuasa, dan jangan lupa juga bahwa untuk memberikan pengetahuan tentang puasa dan bagaimana berpuasa itu berulang-ulang. Jadi nggak cukup sekali, ayo kita puasa enggak, tapi harus pembiasaan, lalu mencontoh, lalu berulang-ulang itu sangat penting. Karena apa? Pada suatu ketika di sekolah itu pernah mengadakan pesantren Ramadan ya, itu anak-anak berkebutuhan khusus ya, Bu Adik pernah waktu jadi guru ya. Nah pada suatu ketika anak ini biasa menggunakan piring warna merah. Ternyata panitia lupa untuk memberikan informasi ke orang tua bahwa anak-anak pada saat pesantren Ramadan menginap ini harus membawa piring dari rumah yang biasa digunakan. Ternyata nggak dibawakan karena memang sekolah lupa untuk menyampaikan hal itu. Ternyata dia nggak mau sahur, dia bilang piring merah, piring merah, piring merah, karena dia pingin piring merah dia di rumah itu digunakan untuk makan sahur. Ingat dia buat di waktu itu ya. Wah sampai kita bingung bagaimana caranya ini piring merah ada di sekolah untuk makan sahur. Nah akhirnya ya, dengan berjibaku panitia langsung menelpon orang tuanya agar mengirimkan piring merah ke sekolah. Itu kan hal sepele. Kalau kita orang normal ngapain juga ya, piringnya kan perlu ganti-ganti, tapi dia nggak mau. Nah inilah bedanya anak kita berkebutuhan khusus ya, bahwa hal-hal khusus yang sangat kecil itu harus diperhatikan ya, dan meniru itu hal yang penting buat anak-anak kita. Cara makan, cara minum, cara sahur, cara berbuka, dan sebagainya. Baik Bunda, terima kasih. Alhamdulillah demikianlah ulasan untuk mempersiapkan ABK untuk berpuasa cukup sampai di sini. Ayah dan Bunda masih ada waktu untuk melatih anak-anak kita berpuasa. Semoga kita dapat berjumpa lagi di edisi berikutnya dengan tema Mudik bersama ABK. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Sebagai narasumber untuk bincang-bincang kali ini. Semoga menjadi berkah dan manfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah khusus Balaraja membina prestasi anak bangsa. Sekolah khusus Balaraja melatih kita untuk berkarya, beriman, kompetitif, mandiri, berbudaya, lingkungan asri, beriman, kompetitif, mandiri, dan berprestasi.